Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang polycystic kidney disease. Sebelum kita bahas, saya ingin mengajak Anda semua untuk mensubscribe channel ini karena di channel ini akan memberikan informasi kesehatan ginjal dan cuci darah serta informasi kesehatan secara umum setiap minggunya. Dan jangan lupa untuk membagikan video ini ke semua media sosial yang kalian punya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung subscribe sekarang juga. Penyakit ginjal polikistik atau polycystic kidney disease atau disingkat lagi dengan PKD adalah penyakit keturunan di mana sekelompok kista ini muncul di dalam ginjal. Kista adalah benjolan jinak atau non-kanker yang berisi cairan yang menyerupai air. Penyakit ginjal polikistik merupakan salah satu penyakit ginjal yang berkembang secara perlahan dalam waktu yang lama. Nah, kemunculan banyak kista pada organ ginjal dapat mengubah ukuran serta fungsi dari ginjal tersebut. Selain menyebabkan terganggunya fungsi ginjal, penyakit ginjal polikistik bisa menyebabkan komplikasi berupa tumbuhnya kista pada bagian tubuh lainnya termasuk hati. Oke, sekarang ke gejala polycystic kidney disease. Gejala penyakit ginjal polikistik biasanya baru muncul ketika kista telah tumbuh cukup besar. Oleh karena itu, tidak semua penderita ini memiliki gejala sejak awal mula tumbuhnya kista. Beberapa gejala yang dapat muncul pada penyakit ginjal polikistik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sering buang air kecil. Kemudian yang kedua adalah urin atau air kencingnya itu mengandung darah, atau bahasa medisnya disebut dengan hematuri. Kemudian gejala selanjutnya adalah adanya nyeri pinggang, ukuran perut yang membesar, kemudian adanya sakit perut, terus terbentuknya batu ginjal, dan adanya infeksi saluran kemih atau adanya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Selain gejala dan tanda yang berhubungan dengan ginjal, gejala lain yang dapat muncul pada penderita penyakit ginjal polikistik adalah adanya sakit kepala, lemas, kulit mudah memar, kulit menjadi pucat, adanya kelainan pada kuku, serta adanya nyeri pada persendian. Terkadang gejala penyakit ginjal polikistik sudah terlihat sejak bayi dalam kandungan. Penyakit ginjal polikistik pada janin dapat ditandai dengan pembesaran ginjal, cairan ketuban yang sedikit, dan yang terakhir adalah ukuran janin yang tidak sesuai dengan usia kehamilan. Kemudian yang jadi pertanyaan sekarang adalah kapankah seseorang yang memiliki gejala tadi harus pergi ke dokter? Karena kemunculannya tidak selalu disertai dengan gejala, banyak penderita yang tidak mengetahui bahwa ia memiliki penyakit ginjal polikistik. Penyakit ini dapat terdeteksi lebih dini saat medical check-up. Jika Anda atau anak Anda memiliki gejala PKD seperti yang telah saya sebutkan tadi, contohnya seperti sakit perut yang disertai dengan nyeri saat buang air kecil atau bahkan air kencingnya itu mengandung darah, segeralah periksakan ke dokter. Penyakit ginjal polikistik bisa menyebabkan tekanan darah tinggi dan penurunan fungsi ginjal. Oleh karena itu, lakukanlah konsultasi secara berkala dengan dokter spesialis ginjal dan hipertensi. Bila Anda mengalami keluhan, segeralah ke dokter agar diberikan penanganan yang tepat. Sekarang ke penyebab polycystic kidney disease. Umumnya penyakit ginjal polikistik terjadi akibat kelainan atau kecacatan pada gen yang dapat diturunkan dari orang tua ke anak. Berdasarkan kecacatan genetiknya, ada dua jenis penyakit ginjal polikistik, yaitu yang pertama adalah autosomal recessive polycystic kidney disease atau disingkat dengan ARPKD. Nah, ARPKD ini adalah sejenis penyakit ginjal polikistik yang sudah muncul gejalanya sejak masih anak-anak atau bahkan sejak dalam kandungan. Jika kedua orang tua menderita ARPKD, maka setiap anak memiliki resiko sebesar 25% untuk menderita kondisi yang sama. Penyebab yang kedua adalah autosomal dominant polycystic kidney disease atau disingkat dengan ADPKD. ADPKD merupakan jenis polycystic kidney disease yang paling sering terjadi.
Gejalanya biasanya muncul pada usia dewasa, yaitu antara sekitar usia 30-40 tahun. Jika salah satu orang tua menderita ADPKD, maka setiap anak memiliki resiko sebesar 50% untuk menderita ADPKD. Selain karena keturunan, mutasi atau perubahan genetik juga dapat menyebabkan penyakit ginjal polikistik. Jenis ini disebut dengan Acquired Cystic Kidney Disease atau disingkat dengan ACKD. Namun, ACKD ini jarang terjadi dan biasanya muncul pada orang yang memang sudah menderita gagal ginjal. Oke, sekarang ke diagnosis Polycystic Kidney Disease. Karena penyakit ginjal polikistik merupakan penyakit keturunan, dokter akan menelusuri riwayat kesehatan keluarga pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, tes darah, dan juga tes urin. Hal ini bertujuan untuk memastikan diagnosis serta menentukan jenis penyakit ginjal polikistik yang dialami oleh pasien. Dokter juga perlu melakukan tes pemindaian seperti USG, foto ronsen, atau CT scan. Oke, sekarang ke pengobatan Polycystic Kidney Disease. Tujuan dari pengobatan penyakit ginjal polikistik adalah untuk meringankan gejala dan mencegah adanya komplikasi. Menjaga kesehatan ginjal dengan mengontrol tekanan darah agar selalu dalam batas normal merupakan langkah utama dalam penanganan Polycystic Kidney Disease. Untuk mencapai hal tersebut, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Pertama adalah perubahan gaya hidup. Mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat dapat membantu memperlambat atau bahkan mencegah komplikasi seperti gagal ginjal. Berikut adalah cara bagaimana gaya hidup sehat yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah menjaga berat badan ideal. Yang kedua adalah berolahraga secara rutin selama 30 menit per hari dan dilakukan dalam 5 hari dalam seminggu. Yang ketiga adalah tidur yang cukup dan teratur selama 6-8 jam. Kemudian mengatasi stres dengan baik, dan yang terakhir adalah tidak merokok. Selanjutnya adalah menjaga pola makan. Menjaga pola makan yang baik dapat membantu mengendalikan tekanan darah dan menjaga kesehatan ginjal. Pola makan yang dianjurkan adalah mengurangi makanan asin serta memperbanyak konsumsi serat, seperti buah dan sayur. Penderita penyakit ginjal polikistik juga perlu memenuhi kebutuhan cairan dengan minum cukup air putih, serta membatasi konsumsi alkohol dan kafein. Cara selanjutnya adalah mengkonsumsi obat tekanan darah. Jika Anda sudah melakukan perubahan gaya hidup dan pola makan, namun tidak berhasil dan hasilnya itu malah Anda tetap mengalami yang namanya hipertensi, maka Anda dianjurkan untuk mengkonsumsi obat-obatan penurun tekanan darah. Nah, dengan stabilnya tekanan darah, komplikasi ginjal dapat dicegah. Dokter juga dapat memberikan pengobatan lainnya bila muncul gangguan yang menyertai Polycystic Kidney Disease. Misalnya dengan pemberian antibiotik bila muncul infeksi saluran kemih atau obat paracetamol untuk meredakan nyeri. Namun, sampai saat ini belum ditemukan obat untuk menyembuhkan penyakit ginjal polikistik. Nah, tujuan pengobatan adalah hanya untuk mencegah terjadinya komplikasi. Sekarang kita lanjut ke komplikasi Polycystic Kidney Disease. Komplikasi yang dapat muncul akibat penyakit ginjal polikistik seiring bertambahnya ukuran dan jumlah kista adalah gagal ginjal, penyebaran kista ke organ hati, pankreas, dan juga testis, kemudian pecahnya kista, kemudian aneurisma pada otak, komplikasi saat kehamilan, gangguan pada hati, hingga penyakit jantung. Gagal ginjal merupakan komplikasi yang paling sering terjadi akibat adanya penyakit ginjal polikistik. Bila mengalami gagal ginjal, penderita perlu menjalani terapi pengganti ginjal seperti cuci darah, CAPD, atau transplantasi ginjal. Pencegahan Polycystic Kidney Disease. Sulit untuk mencegah terjadinya penyakit ini, karena penyakit ini merupakan penyakit yang diturunkan. Upaya pencegahan lebih bertujuan untuk mencegah dan menurunkan resiko terjadinya komplikasi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait Polycystic Kidney Disease. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.